Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel 4 Sekawan Jaya. Kali ini kita mau mengeksplor dan sedikit bercerita salah satu tempat wisata religi, yaitu Makam Ki Ageng Pengging, berada di Kecamatan Banyudono, Boyolali. Ki Ageng Pengging, disebut juga Raden Kebo Kenanga, adalah tokoh yang namanya disebut dalam babat Tanah Jawi. Merupakan anak kedua dari Sri Makurung Prabu Handayaningrat dan ibunya bernama Retna Pembayun. Ki Ageng Pengging atau dikenal juga sebagai Ki Ageng Kebo Kenanga memiliki seorang kakak bernama Kebo Kanigara atau yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Banyu Biru. Dan juga memiliki seorang adik bernama Raden Kebo Amiluhur. Joko Tingkir adalah putra dari Ki Ageng Kebo Kenanga, dan juga cucu dari Prabu Brawijaya V. Raden Kebo Kanigara dan Raden Kebo Kenanga diketahui memeluk agama Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Dalam kondisi panasnya dunia politik pada masa itu, Raden Kebo Kanigara yang tidak mau tahu mengenai urusan perpolitikan diisukan tetap setia pada agama lama hingga meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Namun banyak yang menyaksikan hal tersebut karena banyak masyarakat meyakini Raden Kebo Kanigara hengkang dari Pengging tetap melanjutkan hidup namun sebagai seorang penyebar agama Islam di berbagai tempat hingga akhirnya menetap di Jatingarang yang kini masuk wilayah Weru, Sukoharjo. Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh meninggal dalam peperangan, dan akhirnya Ki Ageng Kebo Kenanga menggantikan ayahnya karena untuk mengisi kekosongan kekuasaan kerajaan Majapahit, karena kakaknya memilih untuk keluar dari Pengging. Namun sebagai penguasa Kebo Kenanga tidak menjalani hidup mewah seperti penguasa pada umumnya. Bahkan hidup sebagai petani membaur dengan rakyatnya, juga dikenal sebagai pemimpin yang tekun dalam mengelola pertanian, tekun bertapa maupun olah kanuragan dengan sifat yang sederhana, arif bijaksana, suka membantu rakyatnya serta suka bersedekah. Pada suatu hari ketika sedang bertapa beliau mendapat petunjuk untuk menikahi Rara Alit atau Raden Ajeng Tajuk Inten yang merupakan putri dari Raden Harya Gugur. Keesokan harinya Ki Ageng Pengging menemui Ki Ageng Tingkir yang merupakan saudara seperguruannya lalu menceritakan tentang ilham yang diterimanya semalam. Lalu Ki Ageng Tingkir menyarankan untuk menemui Raden Harya Gugur di Pedukuhan Gugur. Dalam perjalanan hingga sampai di hutan Jatisari, secara kebetulan mereka bertemu dengan Raden Harya Gugur beserta Rara Alit sendiri. Setelah menyampaikan maksudnya, ternyata Raden Harya Gugur juga mendapat ilham yang sama. Kemudian Raden Harya Gugur mengajak mereka ke tempatnya untuk membicarakan persiapan pernikahan Rara Alit dengan Raden Kebo Kenanga. Dan tidak lama kemudian di padepokan Raden Harya Gugur pun dilaksanakan pernikahan antara Raden Kebo Kenanga dan Rara Alit. Karena ini akan menjadi perantara lahirnya seorang raja besar yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Beberapa bulan kemudian Rara Alit yang kini menyandang gelar Nyai Ageng Pengging pun mengandung. Hingga pada tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dalmangsa Kawolu menjelang subuh lahirlah seorang bayi laki-laki berparas menawan yang diberi nama Mas Karebet, karena pada waktu lahir Ki Ageng Pengging sedang menanggap wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Namun naas,
Ki Ageng Tingkir sepulang mendalang wafat. Dan kelak bayi Mas Karebet ini dewasanya akan tersohor dengan nama Raden Jaka Tingkir dan berhasil menjadi raja besar di kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sekian dan terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengar sedikit kisah mengenai Ki Ageng Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging. Mohon maaf bila dalam cerita tersebut kurang atau belum sesuai dengan kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon dukungannya dari sedulur-sedulur untuk like, subscribe dan share. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.